Halo Sagittarius, kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo ya. Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita kali ini mau reading tentang prediksi bulan Februari kalian ya. Ada pesan-pesan apa, ada cerita apa di Februari kalian? Kita mau lihat ya, kartunya sudah aku shuffle. Seperti biasa, aku disclaimer ya, ini general reading, energi banyak orang, tidak bisa resonate, tidak bisa cocok, tidak bisa sesuai buat semuanya. Bijak-bijak kalian menyikapinya, ambil saja pesan baiknya, pesan buruknya jadikan antisipasi. Dan ini hanya prediksi, karena kepastian hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa, dan ini hanya fun reading. Jadi kita bawa happy aja, nggak usah jadi baper, nggak usah jadi kesel. Kalau energinya memang jauh berbeda dari kalian, tinggalkan readingan ini ya. Bisa jadi memang ini bukan energi kalian ya. Cari readingan yang memang cocok, yang memang sesuai dengan energi kalian. Oke, kita mau mulai di sini. Kalian dapat kartu apa aja di sini untuk energi secara global kamu di Februari? Kamu dapat rest and rejuvenation. Oke, aku taruh sekalian aja tarotnya ya. Di sini kamu ada the sun, kemudian ada Knight of Wands, kemudian ada Queen of Cups, ada Knight of Swords. Oke, kita mau lihat energi kamu ya. Rest and rejuvenation, istirahat dan peremajaan. Sagittarius, aku melihatnya kamu cukup lelah ya. Aku nggak tahu apa yang sudah terjadi pada diri kamu. Kamu seperti lelah secara lahir dan batin. Jadi semesta meminta kamu perlu istirahat. Pikiran kamu, aku melihatnya lebih ke pikiran kamu ya. Sepertinya pikiran kamu lagi agak mumet. Istirahatkan pikiran kalian untuk menyegarkan lagi, untuk selaras lagi antara hubungan pikiran, tubuh, dan jiwa kamu ya. Untuk bisa mencari makna hidup yang lebih baik dalam menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan ilahi, semesta, dan malaikat penjaga kamu ya. Coba selaraskan hal itu. Banyak hal yang bisa kamu lakukan di sini. Kamu bisa melakukan grounding, kamu bisa meditasi, kamu bisa meningkatkan ibadah kamu ya. Dan coba dengarkan apa yang dikatakan oleh diri kamu ya. Jangan dilawan. Kalau misalnya kamu merasa sebenarnya sudah lelah banget nih dengan kondisi saat ini misalnya, ya istirahat aja dulu. Bisa jadi dalam istirahat, dalam keheningan kamu akan mendapatkan inspirasi baru. Atau mungkin coba alihkan dengan membaca buku ya. Bisa jadi akan muncul ide-ide baru di sana ya. Jadi tanyakan juga pada diri kamu apa yang dikatakan diri kamu, apa yang sebenarnya diinginkan oleh diri kamu. Itu jangan diabaikan. Karena dari situlah sumber semuanya. Apakah kamu akan menjadi bangkit, kamu akan menjadi kuat, atau kamu akan menjadi loyo, atau kamu menjadi mager. Ya, itu tergantung di diri kamu sendiri. Dan jangan lupa selaraskan diri kamu agar kamu mendapatkan bimbingan, agar kamu mendapatkan petunjuk apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan gitu, ya. Oke, sekarang kita mau lihat dari tarotnya ya. Kalau aku melihat The Sun di sini, sebenarnya kehidupan kalian, keluarga kalian itu kehidupan keluarga yang sangat baik ya, sehat, happy, kompak seperti itu ya. Kalian ini cukup bahagia, tapi aku melihat ada ketidakseimbangan emosi. Jadi secara orang melihat kamu di luar itu kayak baik-baik saja semuanya. Mungkin kehidupan kamu itu justru kayak ya nggak ada masalah, seperti itu dilihatnya. Bisa jadi kalian dalam keadaan yang sehat ya, memiliki rumah yang baik misalnya gitu ya, ataukah misalnya kalian sudah menikah, anak istri atau suami, anak-anak semuanya baik, atau mungkin kalian mempunyai orang tua yang cukup mapan seperti itu ya. Tapi aku melihatnya emosi kalian yang kurang stabil gitu ya. Jadi ini beberapa dari kalian ya, nggak semuanya ya. Ini yang ketarik energinya di aku ya. Jadi beberapa dari kalian nih ada yang punya beban pikiran cukup berat ya. Jadi walaupun ada The Sun, tapi kalian merasa insecure
dengan kondisi kalian sendiri. Kalian merasa insecure dengan keadaan keuangan kalian. Bisa jadi di sini ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terkendali, ada pengeluaran yang banyak, ada kewajiban-kewajiban yang harus kamu selesaikan tapi tidak kamu selesaikan. Sementara kamu hanya memiliki ibaratnya satu sumber pendapatan misalnya, dan itu pas, dan itu mepet. Tetapi kalian merasa sejahtera mungkin karena kalian masih tinggal di rumah orang tua, misalnya seperti itu ya. Sehingga hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan kalian aja itu kayak kalian sebenarnya susah gitu. Jadi di sini aku melihat kalian itu ada kekhawatiran karena keterbatasan sumber daya tersebut, sementara kewajiban kalian melebihi dari sumber daya kalian gitu. Jadi kalian tuh kayak pengen membuka usaha lagi, atau kalian pengen cari kerjaan lagi, kayak kalian tuh pengen apa ya, ibaratnya kayak pengen berontak dengan keadaan ini, tapi kalian nggak tahu apa yang harus dilakukan, seperti itu. Jadi kalian kayak kebentur gitu ya, kayak kebentur dengan berbagai persoalan. Misalnya kalian pengen cari pekerjaan baru yang lebih baik, tapi kalian terbentur misalnya dengan usia gitu ya. Terus kalian mau pengen buka usaha, aduh takut nih, belum-belum kalian tuh udah takut, belum-belum udah khawatir, aduh nggak punya pengalaman buka usaha nih, kayak gitu. Jadi ada kebingungan dari diri kalian ya. Kamu seperti ingin ada perubahan tapi belum dapat jalan keluarnya. Kenapa? Aku melihatnya di sini kalian memikirkan ke depannya itu dengan negatif gitu ya, bukan dengan hal yang positif. Seperti tadi, pengen buka usaha, aduh nggak deh, nanti malah bangkrut, nanti malah susah, nanti jadi punya utang, padahal tuh belum dicoba. Misalnya kayak begitu. Jadi belum-belum itu kalian sudah membatasi diri kalian sendiri ya. Jadi beberapa aku ngerasanya kemarin ini beberapa dari kalian bisa juga memang kehidupan kalian cukup sukses ya. Tapi karena dan lain hal, satu dan ka, satu dan lain hal itu terjadi suatu perubahan. Misalnya ada perubahan jabatan. Mungkin kalian tadinya di sini, tapi karena perusahaan itu mengalami suatu masalah sehingga ada restruktur lagi, sehingga kalian menjadi turun, otomatis penghasilan menjadi turun, misalnya gitu ya. Atau misalnya kalian kemarin sebenarnya punya usaha sama orang lain, nanam saham misalnya, atau ikut modal, tapi kemudian tutup, usahanya sepi, bangkrut, seperti itu ya. Jadi apa ya, kamu merasa ketakutan gitu dengan perubahan-perubahan yang pernah terjadi itu ya. Kamu kecewa gitu ya, karena tidak sesuai lagi dengan pendapatan kamu yang dulu, tidak sesuai lagi seperti kehidupan kamu yang dulu, dan kamu mau memulai lagi yang lebih baik itu kamu apatis, belum udah tadi ya membikin batasan gitu ya. Jadi aku melihatnya di sini kamu tuh kayak lagi mellow, kayak lagi butuh support. Jadi Kak, aku bilang sih apapun ya keputusan yang ingin kalian ambil, ambil aja dulu ya. Pikirkan dulu baik-baik, bijak ya. Dengan adanya Knight of Swords di sini kamu juga diminta bijak-bijak ya. Pikirkan dengan bijak, dengan matang. Coba dahulu, jangan pikirkan gagalnya dulu. Kalau kamu mikirinnya gagalnya dulu, ya malah gagal beneran. Tapi kalau kamu berpikirnya nih pasti bisa nih, pasti berhasil ya. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru. Coba tingkatkan kreativitas kamu ya, keluarkan ide-ide kamu. Mungkin kamu bisa belajar dari YouTube, dari medsos ya. Kamu terinspirasi mungkin dari orang-orang yang sudah berhasil di YouTube, yang bisa jadi sesuai dengan ide kamu, sesuai dengan kemampuan kamu, hal-hal yang bisa menginspirasi kamu untuk kamu bisa lakukan ya. Terus dengar juga ya masukan-masukan dari orang-orang seperti itu ya. Jadi supaya ini juga bisa mengembalikan lagi harapan-harapan kamu, bisa membantu lagi
keuangan kamu, membantu kepercayaan diri kamu gitu ya. Atau kalau misalnya kamu memang merasa benar-benar pengen merubah, ya coba bicara dengan ahlinya ya, apakah itu eh, ahli-ahli yang memang dia gimana memulai suatu usaha ya, aku nggak ngerti itu apa tuh, tapi pasti kalian bisa dapat lah ya kalau kalian googling ya, misalnya kalian pengen buka usaha, itu kalian belajarnya di mana. Kalau misalnya kalian pengen meningkatkan keterampilan apa, kalian harus kemana, atau misalnya kalian punya bakat fotografi, ya kalian mulailah belajar kursus fotografi ya, sehingga itu bisa mungkin nanti kalian posting di mana-mana, akhirnya bisa mendapatkan penghasilan baru gitu ya. Pokoknya hal-hal baru itu, ide-ide baru jangan didiamkan, jangan hanya berhenti di kamu, jangan takut dulu untuk memulai ya, kamu harus mulai seperti itu supaya apa? Supaya hidup kamu itu enggak berat gitu pikirannya, supaya kamu bisa remaja lagi, supaya kamu bisa istirahat, kamu bisa maksimal gitu, karena di sini kamu dimintanya untuk istirahat dan peremajaan ya. Berarti istirahat kamu itu kurang karena kamu banyak pikiran, kamu perlu ke peremajaan, bisa jadi kamu itu menautkan alis terus gitu loh, mikir aja kalau jalan ya, gitu ya. Jangan sampai itu terjadi sama diri kamu sampai usia kamu bertambah terus gitu. Jadi semakin kayak aduh gue udah tua nih, gue udah segini nih, kayak begitu. Padahal usaha itu tidak melihat usia. Berapapun usia kalian, kalau kalian mau mencoba, kalian mau berusaha, maka kalian akan berhasil, Sagittarius. Oke? Oke, sekarang kita lihat untuk asmara, kalian punya apa? Kalian punya passion. Something still need to be dealt with for this connection to manifest. Kemudian untuk karir, kalian punya the hangman. Kemudian untuk keuangan, kalian punya five of wands. Kesehatan, kalian punya the bird. Untuk asmara, kalian diminta sabar ya. Diminta ada kesabaran. Dikatakan di sini beberapa hal masih harus diselesaikan agar hubungan ini dapat terwujud ya. Sagittarius, apapun yang sedang mentok di sini, yang lagi macet, komunikasi macet, permasalahan yang belum terselesaikan, segera diselesaikan. Jika ada ganjalan di antara kalian ya, agar kedamaian, keharmonisan bisa kembali terwujud ya. Karena ketika hati kamu mangkel, hati kamu jengkel, itu akan mempengaruhi aktivitas kalian, pekerjaan, usaha, apapun itu. Ya, jadi selesaikan. Selesaikan jika ada permasalahan di antara kalian berdua. Kemudian untuk karir di sini ada the hangman. Beberapa dari kalian aku melihatnya sedang menanti kesempatan, peluang baik ya. Ada beberapa dari kalian yang promosi jabatannya aku melihatnya ada penundaan, ada tertunda ya. Ada perubahan peran di sini. Bisa jadi kalian dapat kayak rolling jabatan, tapi jabatan yang kalian dapatkan saat ini tidak sesuai seperti yang kalian harapkan ya, atau bisa juga kalian yang sepertinya akan ada kenaikan jabatan tapi sepertinya tertunda, atau mungkin kalian akan mendapatkan promosi apa, tugas belajar itu juga tertunda ya. Ada banyak penundaan di sini ya. Itu tadi, selaraskan diri kalian ya dengan alam semesta. Banyak istirahat, memulai yang baru, jangan takut, jangan ragu-ragu. Yakin, percaya, bisa, pasti akan bisa gitu ya. Biar kamu nggak merasa kayak kegantung gitu. Kemudian untuk keuangan di sini ada Five of Wands ya. Aku melihat kalian perlu strategi, perlu perencanaan keuangan yang lebih matang lagi, yang lebih baik lagi. Aku melihat beberapa dari kalian ada yang sedang dalam kesulitan keuangan untuk membayar tagihan-tagihan, kewajiban-kewajiban kalian gitu ya. Kalian perlu mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak berguna, yang tidak penting ya, Sagittarius. Ini kalian harus mengetatkan ikat pinggang banget di bulan Februari. Jika memang perlu, nih Sagittarius ya, jika memang ada aset-aset kalian yang nganggur gitu ya,
yang memang itu tidak berguna, ya kalian bisa manfaatkan gitu. Misalnya lahan kosong, apakah kalian sewakan gitu ya, atau misalnya kalian jual ya, lebih baik gunakan untuk menyelesaikan segala kewajiban kalian agar pundak kalian itu nggak tegang, agar hidup kalian itu lebih tenang, gitu ya. Di sini juga, walaupun di sini aku selalu bilang walaupun ini untuk pesan asmara ya, tetapi ini juga bisa menjadi pesan kalian. Kalian juga diminta untuk menjaga kesabaran kalian ya. Jaga kesabaran, jaga emosi kalian ya. Untuk tetap fokus pada hal yang penting. Sehingga kalian bisa menyelesaikan berbagai permasalahan ini dengan baik. Ya, ketika kalian mau melakukan itu semua ya, kalian akan bisa berjalan lagi kok. Ya, kalian akan maju kok gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat untuk kesehatan. The Bird. Hati-hati Sagittarius dengan kecemasan dan stres ya. Di sini memang kamu benar-benar harus istirahat. Jangan sampai kalian jadi gak bisa tidur malam, banyak begadang, mikirin sesuatu, tapi tidak ada yang kalian lakukan. Ya, kalian harus memulai sesuatu. Harus berani bergerak ya, sehingga istirahat kalian akan terjaga dengan baik, kesehatan kalian juga akan jadi baik. Hati-hati juga untuk kesehatan tenggorokan kalian, paru-paru ya. Kalian harus atasi insomnia kalian. Relax ya, kalian diminta relax ya. Di sini relax itu sebenarnya kalau aku melihatnya di sini untuk kalian nih, relaxnya itu kalian harus pikirannya sih yang dibawa santai gitu ya. Sagittarius jangan tegang terus gitu. Jangan pusingkan sesuatu tapi kalian tidak ada action. Jadi action aja dulu, coba aja dulu. Pasti ada jalan keluar kalau kalian minta pertolongan pada semesta, pada Tuhan, pada malaikat penjaga kamu ya. Panggil mereka untuk menolong kamu gitu. Oke? Oke, sekarang kita mau lihat untuk angel gate kamu di sini ada new career. Your work focus is shifting in a positive new and successful direction. New career, kemudian untuk kartu inspirasi kamu dapat the more energy and intention I bring to my faith, the more fearless and free I am. Kemudian untuk diri kamu sendiri, look the fairies kan, aku bilang minta pertolongan kepada malaikat-malaikat yang menjaga kamu, pasti kamu akan dibimbing, akan ditolong Sagittarius. Angel Gate berkata karir baru ya, kamu diminta fokus dengan pekerjaan kamu juga ya. Di sini fokus akan merubah atau akan berputar ke arah yang positif. Pekerjaan baru dan kesuksesan. Afirmasikan hal ini ya. Jadi kamu diminta untuk fokus, pekerjaan akan berubah atau berputar ke arah yang positif, ke arah yang baru, dan ke arah kesuksesan. Ya, afirmasikan hal ini agar hal ini terjadi dalam kehidupan kalian ya Sagittarius, karena bisa jadi ini akan membawa hal yang lebih baik dari apa yang terjadi saat ini. Kemudian inspirasi card kamu di sini lebih banyak energi dan niat yang saya bawa masuk ke dalam iman kepercayaanku. Aku merasa tidak takut dan bebas. Jadi kamu di sini minta yakin pada iman, kepada kepercayaan kalian pada Tuhan, pada semesta ya. Letakkan kepercayaan itu kepada beliau. Seperti tadi dibilang, kamu berusaha aja dulu, maju aja dulu ya. Yakin bahwa bisa, dan kamu berdoa ya, bisa minta pertolongan. Tadi aku udah bilang ya, dari awal minta pertolongan kepada Tuhan, pada semesta, kepada malaikat penjaga kamu, maka kamu akan dibimbing mencapai tujuan kamu ya. Kemudian yang perlu kamu lakukan di sini dibilang, carilah peri, carilah malaikat kamu, carilah malaikat penjaga kamu ya. Percayalah bahwa ada malaikat yang menjaga diri kamu. Setiap orang itu punya malaikatnya sendiri Sagittarius. Jadi cari, panggil dia ya.
minta bantuan, maka dia akan membantu kamu. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Kamu pasti akan dibimbing, kamu akan dibantu, kamu akan mulai percaya diri, kamu akan yakin kalau kamu bisa, itu pasti bisa. Kamu yakin maju, itu akan maju. Yakin berhasil, pasti akan berhasil. Segala hal baik pasti akan ditolong. Oke? Oke, Sagittarius, aku rasa itu saja yang aku punya untuk kalian ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur. Ambil pesan baiknya, buang pesan buruknya. Sehat selalu, Sagittarius. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih. Salam.